baris elementer. Operasi baris elementer ini meliputi yang pertama pertukaran baris, 2. Perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol, penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol dengan baris yang lain. Contoh ya, kita punya matriks A, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, 0, 2, 4. Kemudian kalau kita ingin melakukan OBE, nah ini OBE yang akan kita lakukan, baris pertama ditukar dengan baris kedua. Nah, notasinya adalah B1 ditukar B2. Nah, jadinya ini kan baris pertama ditukar dengan baris kedua. Nah, jadi baris pertama ada di baris kedua ada di baris pertama. Nah, contoh OBE yang kedua. Tadi yang kedua itu adalah mengalihkan dengan konstanta tak nol. Nah, misalkan kita pilih satu baris pertama, kita kalikan dengan 1/4. Nanti hasilnya, ya, yang kita operasikan hanya baris pertama saja. Jadi 1, awalnya jadi 4, negatif 4, 0, negatif 4, jadi 1, negatif 1, 0, negatif 1. Ya. Kemudian OBE yang ketiga, yaitu adalah perkalian baris ya. Perkalian konstanta dengan suatu baris, kemudian ditambahkan dengan baris yang lain. Nah, dalam hal ini, perkaliannya adalah negatif 2 dengan B1, lalu ditambahkan pada baris ketiga. Nah, ini tulis notasinya seperti ini. Negatif 2 dikali B1 ditambah B3. Jadi, ini ya. Oke. Sambil dilihat ya, berarti ini dikalikan negatif 2, kemudian dijumlahkan di sini, terus hasilnya kita tulis di sini, di baris ketiga ya. Ini bisa jadi kita membacanya itu negatif 2 dikali B1, kemudian dijumlahkan ke B3, gitu. Nah, di sini ada beberapa definisi yang perlu Anda ketahui. Nah, baris pertama dan kedua dinamakan baris tak nol, karena pada kedua baris tersebut memuat unsur tak nol. Bilangan 1 pada baris pertama dan bilangan 3 pada baris kedua dinamakan unsur pertama tak nol pada baris masing-masing. Nah, bilangan 1 pada baris pertama kolom pertama dinamakan 1 utama. Baris ketiga dinamakan baris 0 karena setiap unsur pada baris ketiga adalah 0. Sifat matriks pada hasil OBE, ya, pada baris tak 0 maka unsur tak 0 pertama adalah 1, dinamakan 1 utama. Yang kedua, pada baris yang berurutan, baris yang lebih rendah memuat 1 utama yang lebih ke kanan. Jika ada baris 0, baris yang semua unsurnya 0, maka ia diletakkan pada baris paling bawah. Pada kolom yang memuat unsur 1 utama, maka unsur yang lainnya adalah 0. Matriks dinamakan eselon baris jika memenuhi sifat 1, 2, dan 3. Ya. Di mana 1, 2, dan 3 ini adalah proses eliminasi Gauss. Nah, matriks dinamakan eselon baris terreduksi jika dipenuhi semua sifat yang dinamakan proses eliminasi Gauss-Jordan. Ya, semua sifat dalam hal ini sifat 1, 2, 3, 4 ya. Contoh ya, tentukan matriks eselon baris terreduksi dari matriks A berikut. Pertama kita kalikan baris pertama dengan negatif 2, kemudian kita jumlahkan ke B3. Ya, kita peroleh hasilnya seperti ini.
Kemudian kita tukar baris kedua dan baris ketiga. Nah, kenapa? Tadi kita cari yang baris pertama itu ada satu utamanya di sini. Kemudian yang baris kedua ini di sini harus satu. Ya. Jadi kita putuskan untuk menukarnya. Tinggal gimana caranya? Yang dua ini kita buat 0. Nah, kemudian baris kedua kita kalikan negatif 2, kemudian kita tambahkan ke baris ketiga. Nah, kita dapatkan yang tadinya di sini 2, ini 0. Oke. Kemudian baris ketiga kita kalikan negatif 1. Nah, kemudian baris ketiga kita kalikan negatif 1 dijumlahkan ke baris kedua, ya, agar pada baris kedua ini yang tinggal 1 hanya yang tengah ini, ya, yang kolom kedua. Kita peroleh seperti ini. Nah, di sini kita tinggal punya satu PR lagi untuk dihilangkan atau dinolkan, yaitu yang ini, kok baris pertama kolom kedua. Nah, ini pasti kita akan menjumlahkan baris kedua ke baris pertama. Jadi kita peroleh seperti ini. Ya, hasil akhirnya seperti ini. Nah, kita perhatikan hasil OBE-nya. Ya. Setiap baris mempunyai satu utama. Oke. Ya, itu satu utamanya. Tidak setiap kolom memiliki satu utama, karena jumlah baris lebih sedikit daripada jumlah kolom. Oke, kolom 4 tidak mempunyai satu utama, ya. Selanjutnya kita ke inverse matrix. Misalkan A adalah matriks bujur sangkar alias matriks persegi. B dinamakan inverse dari A jika dipenuhi A kali B sama dengan identitas dan B kali A sama dengan identitas. Sebaliknya, A juga dinamakan inverse dari B. Notasinya adalah A sama dengan B inverse. Cara menentukan inverse suatu matriks A adalah kita punya matriks A dan matriks identitas, itu kita lakukan OBE, kemudian kita mendapatkan matriks I dan A inverse. Ya, nanti bentuknya berubah kayak seperti ini. Jika OBE dari A tidak dapat menghasilkan matriks identitas, maka A dikatakan tidak punya inverse. Jadi idenya di sini adalah meng-OBE-kan matriks A menjadi matriks identitas. Contoh, tentukan matriks inverse jika ada dari matriks A seperti yang ada di tampak layar. Ya, kita ubah ke bentuk A identitas, matriks A dan identitas. Yang di sini matriks A, yang di sini matriks identitas. Kita tukar B1 dan B2. Oke. Setelah itu kita langsung melakukan dua operasi baris elementer, melakukan dua OBE. Negatif 3 kali B1 ditambah B2, 2B1 tambah B3. Nah, hasilnya langsung seperti ini. Dari sini kita punya sudah yang baris ketiga sudah oke. Ya, bentuk identitas ya, tinggal kita yang baris kedua dan pertama. Ini harusnya kita menjumlahkan baris ketiga dan baris kedua. Oh, ternyata kita kalau di sini ternyata B2 kita kalikan negatif 1 dulu. Kemudian kita jumlahkan ya, negatif B3 ditambah B2.
Sebenarnya hampir sama dengan cara yang saya sampaikan tadi, ya. Tapi makanya cara di OBE nanti tidak tunggal, bisa jadi tiap orang itu beda. Nah, di sini tinggal nanti kita kurangkan yang di sini dan di sini. Dengan kata lain, ini kita kalikan -1, kemudian jumlahkan ke sini, ke baris pertama ya. Ya, sama. Oke, kita dapatkan yang bagian kiri itu identitas, dan ini adalah inverse-nya. Ya, di sini adalah inverse-nya. Ya, OBE ini adalah salah satu cara untuk mencari inverse yang mungkin nanti tidak cuma 3 kali 3, bisa 4 kali 4, dan 5 kali 5, dan seterusnya. Oke. Jadi inverse matriks A adalah A inverse 1, 0, 1, negatif 1, 1, negatif 1, 0, 2, 1. Nah, perhatikan bahwa matriks A dan A inverse, ini kita sekedar cross check saja. A kali A inverse, nanti kita dapatkan, oh ternyata identitas, berarti A inverse ini kebetulan benar-benar adalah inverse-nya dari A, seperti itu. Nah, di sini adalah beberapa sifat matriks inverse. Oke, ternyata hanya ada 4. A inverse kalau diinversekan jadinya A. Oke, kalau yang kedua ini A kali B diinversekan, jadinya B inverse kali A inverse, dibalik ya. Kemudian misalkan K anggota bilangan real, anggota semua bilangan real, maka KA diinversekan, jadinya kalau K-nya keluar jadi 1/K. Nah, kalau yang keempat ini A pangkat N diinversekan, nanti sama saja dengan A inverse dipangkatkan N. Seperti itu. Baik, sekian untuk materi OBE dan inverse. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.